Kuatkan tekad, kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid. Kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi. Lahirkan profil pelajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Guru Penggerak. Kami calon Guru Penggerak Angkatan 10 dari Kabupaten Bangkalan, Provinsi Jawa Timur. Dengan saya Nuril Izzati dari UPTD SMPN 4 Bangkalan. Saya Fitri Anggrani dari UPTD SDN Lacing 5. Saya Mahmudah dari UPTD SMPN 4 Bangkalan. Kami akan melaksanakan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Nuril. Waalaikumsalam Bu Mahmudah. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah sehat ya. Bu Mahmudah juga sehat. Alhamdulillah saya juga sehat. Bu Nuril hari ini mau mengadakan coaching ya? Iya betul Ibu. Iya, Bu Nuril sebagai coach, nanti ada coachingnya Ibu Ibu Fitri ya. Iya, iya. Sebelum melaksanakan coaching, ada hal-hal yang perlu dipersiapkan Ibu ya. Ya, baik. Saya sebagai supervisor mau bertanya, boleh ya Ibu? Boleh. Ya, baik. Nanti pada saat coaching antara Bu Nuril dengan Ibu Fitri sebagai coaching, saya akan mengamati bagaimana proses coachingnya tersebut ya. Apakah sesuai nanti dengan rubrik penilaian coaching. Yang pertama misalnya, apakah sudah sesuai dengan alur titah seperti itu ya, yang 4 itu Bu Nuril ya. Lalu juga apakah Bu Nuril sebagai coach juga sudah bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coaching seperti itu. Dan juga bagaimana Bu Nuril bisa menciptakan proses mindfulness, memberikan rasa yang terbuka kepada coaching sehingga dia bisa mengutarakan apa yang ingin disampaikan seperti itu Bu Nuril ya. Baik. Saya nanti akan mendengar respon dari coaching, juga akan mengamati bagaimana proses coaching tersebut sesuai enggak dengan kompetensi dari coaching. Di antaranya ada kemitraan, ada proses kreatif dan memaksimalkan potensi seperti itu. Ya. Baik, mungkin beberapa yang akan saya tanyakan ke Bu Nuril ya. Di antaranya yang pertama, potensi apa sih yang ingin Bu Nuril kembangkan dalam proses coaching hari ini? Untuk proses coaching yang saya lakukan nanti, saya ingin mengembangkan ketiga Kompetensinya ya. Kompetensi coaching. Di antaranya yaitu yang pertama kehadiran penuh. Kemudian yang kedua mendengarkan aktif, dan yang ketiga membuat pertanyaan berbobot. Itu ya, 3 yang ingin dikembangkan ya. Baik, untuk pertanyaan kedua Ibu Nuril yang saya tanyakan, dari ketiga kompetensi tersebut ya, kira-kira mana yang lebih spesifik yang ingin Ibu kembangkan seperti itu? Dari ketiga kompetensi tersebut, yang lebih spesifik ingin saya kembangkan itu di membuat pertanyaan berbobot itu, yang ingin lebih saya gali, ingin saya pelajari lebih lanjut. Kenapa itu kira-kira kok ingin mengembangkan pertanyaan berbobot itu? Ya karena menurut saya membuat pertanyaan berbobot itu bukan hal yang mudah juga, perlu keterampilan gitu. Jadi saya ingin sekali mengembangkan di satu kompetensi ini. Karena ketika kita bisa menciptakan pertanyaan berbobot, maka si coach akan bisa mengutarakan segala macam permasalahannya, mengidentifikasi permasalahannya sendiri ya, seperti itu. Munculkan ide-ide Benar untuk sekali. menyelesaikan permasalahannya. Ya, jadi memang penting sekali ya pertanyaan berbobot ini Bu ya. Baik, pertanyaan ketiga Bu Nuril. Nah, kira-kira indikator ketercapaian keberhasilan dari coaching ini apa Ibu? Kalau menurut saya melihat bahwa coaching yang saya lakukan ini berhasil apabila tercapai dari indikatornya, yaitu yang pertama, saya
sebenarnya bisa melaksanakan coaching ini dengan alur tirta, di mana si coach ini bisa menjelaskan tujuan dari pembicaraan di awal. Jadi tujuannya berbicara dengan saya itu apa. Kemudian yang kedua, si coach ini bisa menemukan solusi, menemukan solusi, gitu. Bisa menemukan solusi sendiri dari permasalahan yang dia hadapi. Dan kemudian yang ketiga, indikatornya itu setelah dilaksanakannya percakapan antara saya dengan si coach ini akan merasa lega dan merasa lepas dari masalahnya. Lebih tenang seperti itu ya. Betul, Ibu. Betul. Jadi itu menandakan insya Allah ketercapaian dari proses coaching. Seperti itu. Baik, terima kasih Bu Nuril ya Sama-sama. atas jawabannya. Silakan setelah ini bisa melakukan proses coaching dengan nyaman dan tenang dan sebaik-baiknya. Ya, semoga berhasil. Terima kasih, amin. Assalamualaikum Bu Fitri. Waalaikumsalam Bu Nuril. Kemarin Bu Fitri pernah bilang ke saya, katanya ada sesuatu yang ingin disampaikan atau diceritakan ke saya. Iya Bu Nuril, ini masalah murid saya. Begini Bu, nanti dari hasil pembicaraan kita ini kira-kira apa yang ingin Bu Fitri capai? Tujuan dari Bu Fitri berbicara dengan saya ini apa? Sebenarnya saya ingin Ibu minta solusi penyelesaian terhadap murid saya ini bagaimana gitu. Memangnya kenapa muridnya Ibu? Ini Bu, ada murid saya ada pindahan dari daerah lain. Nah ini nih kayaknya kurang berinteraksi dengan teman-teman yang ada di sekolahnya, karena kan mungkin dari segi bahasa dia itu tidak mengerti bahasa teman-teman yang ada di sekolah gitu. Itu dari hasil pengamatan Ibu Fitri. Iya, sehingga murid tersebut itu tidak mempunyai teman, seolah-olah itu menyendiri di kelasnya seperti itu. Apakah Ibu Fitri pernah mengajak bicara dengan anak tersebut? Iya, saya pernah, makanya tahu kenapa penyebab anak itu menyendiri gitu. Saya bertanya kepada anak tersebut, kenapa kok tidak berteman? Ternyata kata dia itu saya tidak mengerti Bu dengan bahasa mereka, sehingga saya sulit untuk berinteraksi seperti itu Ibu. Maksudnya tidak mengerti dengan bahasa, berarti sebelumnya anak ini berasal dari lain daerah gitu? Iya, lain daerah Ibu, dari Kalimantan dia. Kan sama sekali tidak mengerti ya? Tidak mengerti bahasa Madura gitu. Sedangkan temannya itu pakai bahasa Madura terus kan gitu. Berarti permasalahan yang Ibu Fitri hadapi saat ini adalah mengenai murid Ibu Fitri yang murid baru notabene, kemudian dia tidak bisa beradaptasi dengan teman-temannya, belum bisa berinteraksi dengan teman-temannya karena masalahnya dia tidak paham dengan bahasa dari teman. Iya betul Ibu. Kemudian menurut Ibu Fitri, kira-kira supaya anak ini bisa beradaptasi dengan teman-temannya, apa yang akan Ibu Fitri lakukan? Saya akan memberi pengertian kepada teman-teman sekelasnya. Kalau ingin berbicara dengan anak tersebut itu dengan menggunakan bahasa Indonesia, karena kan bahasa Indonesia kan pasti dimengerti oleh semua anak seperti itu. Itu sudah dilaksanakan oleh murid-muridnya? Terkadang dilaksanakan, nanti pas lupa lagi mereka pakai bahasa Maduranya, bahasa daerahnya gitu, sehingga anak tersebut itu terkadang kurang paham gitu. Untuk bermain bersama tuh anak tersebut itu kurang paham gitu. Jadi rencananya Bu Fitri memberitahu ke teman-temannya supaya mereka berkomunikasi dengan menggunakan bahasa Indonesia. Iya. Itu rencana Bu Fitri. Rencana saya seperti itu ya. Mungkin ada rencana lain Ibu? Kalau rencana saya ada, ya pertama kan untuk memberitahu kepada teman-temannya untuk memakai bahasa Indonesia saja. Terus juga saya akan mulai mempelajari anak tersebut dengan bahasa Madura, dengan panduan buku-buku bahasa Madura. Mungkin
sedikit banyaknya dia paham bahasa Madura seperti itu Ibu. Kalau di rumahnya sendiri bagaimana? Kalau di rumahnya sendiri karena keluarganya pendatang Ibu, sehingga ya sama-sama sekeluarga itu sama-sama tidak paham dengan keadaan sekitar gitu, bahasa sekitar maksud saya. Jadi memang di rumahnya dia juga tidak pernah berkomunikasi dengan Iya. bahasa Madura. Iya betul Ibu. Apakah Bu Fitri pernah mengajari anak ini untuk belajar bahasa Madura? Ya saya kadang sedikit-sedikit untuk mempelajari agar istilahnya dia paham dengan bahasa temannya itu gitu. Dia itu merasa diejek dengan bahasa Madura, takutnya diejek seperti itu. Tapi terkadang saya, oh bukan, itu artinya seperti ini gitu saya itu. Berarti sudah dilakukan ya oleh Bu Sudah. Fitri ya Ya. untuk mengajari anak ini. Iya. Dari percakapan kita tadi, saya bisa menangkap bahwa rencana dari Bu Fitri supaya anak atau murid Bu Fitri ini bisa berkomunikasi dengan teman-temannya, yang pertama adalah memberitahu pada teman-temannya supaya menggunakan bahasa Indonesia ketika berbicara dengan anak tersebut. Kemudian yang kedua, mempelajari anak ini bagaimana kesehariannya, ya Ibu ya. Itu saja Ibu Fitri. Iya. Ada lagi? Kayaknya itu saja Ibu yang bisa saya lakukan dan saya rencanakan. Kemudian supaya rencana Ibu Fitri ini bisa terlaksana, kira-kira kapan akan Ibu Fitri lakukan? Nah, saya akan segera melakukannya Ibu agar siswa tersebut itu agar mendapatkan teman, agar tidak menyendiri. Nanti kalau seandainya dia menyendiri terus nanti pas minta pindah Ibu. Gitu. Kemudian tindak lanjutnya bagaimana Bu Fitri? Tindak lanjut saya ya itu Ibu semakin terus memberi dorongan kepada teman-temannya agar selalu ditemani, jangan ditinggal saja. Seperti itu awalnya Ibu. Terus juga mempelajari anak tersebut dengan bahasa Madura sedikit demi sedikit. Kan nanti kalau semakin berbaur anak tersebut kan pastinya akan bisa. Gitu Ibu. Ya, luar biasa sekali ya, sebenarnya Bu Fitri sudah punya rencana dari bagaimana supaya anak tersebut bisa berinteraksi dengan teman-temannya, bisa bersosialisasi dengan teman-temannya. Iya. Mungkin ada yang ingin disampaikan lagi, Bu? Saya rasa sudah cukup Ibu itu. Saya sudah plong Ibu untuk menceritakan bagaimana penyelesaiannya. Padahal sebenarnya saya minta penyelesaian tapi saya bisa menyelesaikan sendiri Ibu. Mudah-mudahan Bu Fitri bisa melaksanakan apa yang sudah menjadi rencana Bu Fitri, dan mudah-mudahan mendapatkan solusi dari permasalahan yang sudah Ibu hadapi. Iya, terima kasih Bu. Bu Nuril, bagaimana tadi sudah bisa melaksanakan proses coaching dengan baik? Alhamdulillah Ibu, Berjalan lancar ya? Ya, betul Ibu. Alhamdulillah ya. Saya sudah melakukan observasi tadi selama Ibu Nuril melaksanakan coaching ya. Ada yang ingin saya tanyakan kepada Ibu, boleh ya Ibu ya? Boleh. Baik. Tadi kan sudah melaksanakan coaching ya dengan Ibu Fitri sebagai coachingnya. Apa saja yang sudah didapat dari proses coaching yang terkait dengan indikator ketercapaian yang diinginkan? Yang sudah saya dapatkan Ya. ya Ibu ya. Yang pertama, menurut saya sudah bisa melaksanakan coaching dengan alur tirta yang dimulai dari tujuan, kemudian identifikasi, dan juga menanyakan rencana dari si coach tadi dan bagaimana tanggung jawabnya dari rencana tersebut. Ya, benar sekali. Ya. Tadi yang sudah saya amati, Ibu Nuril sudah berhasil melaksanakan coaching tersebut sesuai dengan alur tirta ya. Jadi mulai dari menanyakan tujuannya apa, melaksanakan coaching itu kepada seorang coach ya. Terus setelah itu juga mengidentifikasi permasalahannya apa, dan juga adanya rencana tindak lanjutnya apa, dan juga memberikan tindak lanjut ke depannya itu apa yang akan dikembangkan oleh coach tersebut. Jadi
alur ceritanya sudah benar-benar dilaksanakan seperti itu dulu ya. Lalu Ibu pada saat coaching tadi sudah sangat fokus ya pada coachingnya ya. Jadi Ibu benar-benar menerapkan proses rasa itu ya, benar-benar mendengarkan dengan aktif, lalu mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot seperti tadi yang saya lihat ya. Dan ini memang sesuai dengan proses atau alur yang memang harus dilakukan seorang coach kepada coachingnya seperti itu. Jadi saya lihat tadi coachingnya Ibu Fitri terbuka ya, dia mengidentifikasi sendiri masalahnya apa ya, banyak bercerita kepada Bu Nuril sebagai coach seperti itu. Jadi udah sangat baik ya. Jadi saya bersyukur alhamdulillah, semoga nanti kedepannya Bu Nuril bisa lebih baik lagi ya. Bisa dengan latihan-latihan terus menerus bisa menambah kecakapan kita, kompetensi kita dalam melaksanakan proses coaching seperti itu ya. Boleh pertanyaan lagi Bu Nuril? Boleh, Ibu, Iya. boleh. Kira-kira untuk kedepannya ini kompetensi apa lagi sih yang mau dikembangkan berdasarkan hasil coaching hari ini? Kalau menurut saya Ibu, dari coaching yang saya lakukan tadi, saya masih belum mampu ya Bu ya, masih kurang mampu dalam hal membuat pertanyaan berbobot. Jadi kompetensi ini yang ingin saya kembangkan, yang ingin saya lebih tingkatkan lagi. Karena saya tadi kurang bisa memancing atau membuat si coach ini memunculkan ide-ide itu masih kurang menurut saya itu. Jadi kedepannya saya akan belajar bagaimana cara membuat pertanyaan yang berbobot. Itu kompetensi yang ingin saya kembangkan. Iya. Intinya memang harus banyak lebih berlatih lagi ya, seperti itu, agar nanti terbiasa akhirnya bisa berkompeten dalam hal coaching ini seperti itu. Baik Bu Nuril, sangat luar biasa sekali, selamat ya. Terima kasih. Alhamdulillah, iya. Kuatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbaik.